Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulana Sarisa dari 11 IPA 2. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi bab 1, bab 2, dan bab 3 pada Mapel Kurdis oleh Ibu Rabiana, yang mana tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ulangan harian saya. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Baik, kita mulai dari materi bab 1. Orang tua menjadi perantara hadirnya manusia di dunia. Sebagai seorang muslim, kita harus berbakti dan menghormati orang tua kita. Nah, selain orang tua, guru menjadi sosok yang penting dalam kehidupan kita. Karena berkat guru, kita banyak mendapatkan pelajaran dan ilmu pengetahuan. Nah, sebaiknya kita berperilaku dan bertutur kata yang baik, sopan, dan lemah lembut di hadapan orang tua dan guru kita. Nah, perlu kita ketahui, Luqman menjadi salah satu contoh sosok orang tua yang bijaksana dan menjadi teladan bagi kita. Luqman menyadari, tidak mungkin seorang anak akan bertumbuh kembang dengan baik tanpa dibekali keimanan dan ketauhidan dalam jiwanya. Beliau mengenalkan kepada si anak bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dan dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa cara agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antaranya, merawat dan memperhatikan keperluannya, menuruti segala nasihatnya, serta menyayangi dan mengasihinya. Nah, di samping itu, juga terdapat contoh berbuat baik terhadap guru. Di antaranya, mengucapkan salam ketika bertemu, mengerjakan tugas yang diberikan, serta berkata dan berperilaku sopan. Nah, kita lanjut pada materi bab 2. Kehidupan kaum muhajirin dan kaum ansar harus kita jadikan teladan bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa demikian? Karena mereka, baik kaum muhajirin maupun kaum ansar, saling membantu satu sama lain dalam kesusahan, hidup damai dan tentram, serta menghindari pertikaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, dari kutipan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang mukmin bahwa mereka itu antara satu dengan lainnya benar-benar bersaudara, walaupun memiliki banyak perbedaan, baik itu dalam bahasa, bangsa, warna kulit, adat kebiasaan, serta jenis kelamin. Nah, di lain sisi, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seharusnya umat beriman dapat menciptakan kehidupan yang damai, aman, tentram, dan sejahtera, dan menghindari pertikaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang gunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Nah, dari kutipan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan orang-orang mukmin agar menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, yaitu suuzon, atau biasa kita kenal dengan negative thinking, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gibah atau menggunjing. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang mukmin agar tidak berburuk sangka? Nah, karena berburuk sangka dapat menjadi benih-benih perpecahan dan kehancuran yang akan merusak ketentraman dan kedamaian di kita semua. Oke, kita lanjut pada materi bab 3 yang membahas mengenai zina. Apa itu zina? Nah, zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar pernikahan dan bukan karena sebab kekeliruan. Nah, di dalam agama kita, agama Islam, dilarang berzina sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabilan, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, dari kutipan ayat tersebut menjelaskan larangan berzina, karena zina
merupakan perbuatan keji dan jalan buruk. Nah, ada beberapa akibat yang timbul dari perbuatan zina. Di antaranya, merusak garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri, merendahkan martabat manusia, serta berkembang berbagai penyakit kelamin. Di dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa perbuatan zina, meminum minuman keras, serta mencuri tidak akan terjadi ketika keimanan seseorang dalam keadaan baik. Nah, justru hal tersebut terjadi ketika keimanan seseorang sedang menurun. Nah, jadi jika kita malas-malasan sholat, malas beribadah, nah kita gampang terlena untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, seperti zina, meminum minuman keras, serta mencuri. Nah, perlu kita ketahui, sanksi bagi orang yang berzina adalah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Sanksi ini berlaku bagi pezina gairu muhsan atau pezina yang belum pernah menikah sebelumnya. Nah, adapun sanksi bagi orang yang berzina muhsan atau orang yang sudah menikah sebelumnya dalam artian suami, istri, duda, atau janda, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai mereka mati. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.